di video kali ini aku mau share kegiatan harian aku di malam hari. Jadi malam ini tuh aku mau bersihin kulkas. Karena kulkas aku tuh udah kotor banget, udah hampir 1 bulan deh kayaknya nggak aku bersihin. Makanya ini mau aku bersihin. Niat awalnya sih kebesokan harinya tuh aku mau belanja ke pasar gitu, mau isi kulkas lagi. Tapi nggak jadi. Ternyata pas aku abis bersihin kulkas, aku lihat masih banyak juga nih beberapa protein hewan gitu, masih cukup lah untuk beberapa hari. Jadi kemungkinan aku tuh baru ke pasar nanti hari Minggu gitu, karena besok tuh hari Jumat aku mau masak ikan sama ada sayur. Hari Sabtu tuh aku rencananya mau ada arisan kondangan gitu, sepupu aku nikahan, jadi kemungkinan aku nggak di rumah. Jadi ya udah hari Minggu aja aku baru belanja ke pasarnya. Nah, ini aku mau keluarin dulu isi-isi kulkasnya. Kalau kulkas satu pintu ini kan PR banget ya, ngebersihin bunga esnya tuh sering banget muncul gitu. Apalagi kalau kulkasnya tuh full gitu, si freezernya full, itu dia si bunga esnya atau kembang esnya tuh makin cepet keluarnya gitu. Makanya ini harus sering-sering dibersihin sih. PR banget. Semoga ada rezekinya deh nanti biar bisa beli kulkas yang 2 pintu, biar nggak bersih-bersihin bunga esnya terus kayak gini tuh. Tapi ini kulkasnya pun masih bisa dipakai karena masih bagus juga. Jadi kalaupun ada rezeki pasti aku mikir-mikir lagi kalau buat ganti kulkas baru, karena ini masih berfungsi, masih sangat-sangat berfungsi gitu, sangat-sangat bermanfaat dan masih sangat-sangat bagus. Jadi kayaknya nggak perlu diganti segera gitu. Ini tuh kulkasnya kayaknya dari kita awal nikah udah hampir 5 tahun. Jadi dulu tuh aku awalnya belum punya kulkas, aku beli kulkas karena aku hamil, terus aku nanti pas udah melahirkan tuh harus punya stok ASI gitu kan. Makanya aku beli kulkas biar nanti aku bisa stok ASI gitu saat aku kerja, jadi ASInya kan bisa ditaruh di kulkas buat anak aku gitu. Makanya aku beli kulkas, tapi agak-agak menyesal gitu dulu pas beli. Pas udah beli terus ternyata kok kepikiran kenapa nggak sekalian yang 2 pintu ya belinya, biar lebih enak gitu, lebih besar juga kan kapasitasnya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Karena dulu rezekinya juga cuma cukup untuk beli kulkas 1 pintu, jadi ya udah dulu kita belinya 1 pintu. Ini sekarang aku lagi siap-siapin bahan-bahan untuk bikin bumbu dasar sambil nunggu si kembang esnya itu mencair. Tadi aku pakein kipas gitu biar lebih cepat. Ini aku kupas-kupasin dulu, tapi ini sebenarnya per malam ini tuh belum semua kelar sih. Jadi ini aku lanjutin lagi keesokan harinya. Jadi malam ini tuh aku baru kelar buat ngupasin si bumbu dasar putihnya aja, karena ini kan banyak banget ya. Aku tuh bikin hampir 1 kilo bawang merahnya, itu hampir 1 kilo, terus bawang putihnya itu setengahnya gitulah. Capek. Tapi ya udah gitulah ya, nggak apa-apa, capeknya sehari, tapi besok-besoknya tuh santuy karena aku kan nggak perlu lagi tuh bikin bumbu dasar gitu atau bikin bumbu-bumbu ketika mau masak. Nah, ini kulkasnya mau lanjut lagi aku bersihin. Air esnya tuh atau kembang esnya itu udah mencair, tadi aku kipasin gitu, jadi dia tuh lebih cepat mencair gitu. Terus ini bawahnya mau aku bersihin juga, mau aku sapu sama pel-pel dulu biar bersih gitu bagian bawahnya juga. Saking semangatnya aku buat isi suara, aku sampai lupa belum nyapa teman-teman semua. Apa kabar nih teman-teman? Semoga keadaannya selalu baik dan semoga selalu bahagia ya. Dan buat teman-teman yang mungkin keadaannya lagi sakit, semoga Allah segera angkat penyakit teman-teman semua. Semoga biar bisa menjalani aktivitas seperti biasanya gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan aku juga mau ucapin terima kasih udah klik video aku ini, sudah mampir ke channel YouTube aku. Semoga kebaikan kalian semua dibalas dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan aku juga mau minta tolong bantuannya untuk like, komen, dan subscribe video aku ini, channel YouTube aku ini, biar aku semakin semangat buat videonya. Alhamdulillah. Sampai sejauh ini aku berterima kasih banget sih teman-teman udah selalu support aku dengan mengkomen atau subscribe channel YouTube aku ini. Terima kasih ya teman-teman. Lanjut lagi, ini aku sekarang langsung aja ngebersihin kulkasnya, kayak dilap-lap gitu, udah bersih. Ini aku balikin lagi rak-raknya ke dalam sini. Jangan lupa dicolokin.
Terus itu aku sekarang mau masukin si barang-barang atau bahan makanan yang tadi aku keluarin, sekarang aku masukin lagi ke dalam. Di atas tadi aku masukin si protein hewan itu tuh masih lumayan banyak, masih ada udang, terus masih ada ikan mas, terus isi perut ikan sama tulang sama dada ayam sedikit gitu. Makanya aku nggak ke pasar dulu. Hari ini hari Kamis tuh tadi aku masak si udangnya, terus besok rencananya aku mau bikin masakan ikan mas pecak gitu. Terus bayamnya juga, bayamnya waktu aku beli dari belanja minggu kemarin gitu, hari Senin minggu kemarin gitu, bayam sama katuk itu tuh masih ada di kulkas dan alhamdulillah masih bagus, masih bisa dimakan gitu. Jadi aku masak hari ini sama besok itu si sayuran tersebut. Nah, udah selesai tuh kulkas bagian dalamnya. Sekarang aku mau lanjutin lagi ngebersihin bagian atasnya sama pintu-pintunya tuh semua mau aku lap-lapin gitu ya, biar semuanya tuh bersih, biar kinclong gitu, biar enak tuh ya. Kalau udah bersih kayak gini tuh enak, walaupun sederhana tapi bersih gitu ya, Mam. Nah, ini aku sekarang mau bikin bumbu dasarnya. Kemarin belum kebikin. Jadi ini tuh hari keesokannya gitu, Mam. Tapi masih di malam hari karena kalau siang tuh kayak nggak sempat gitu. Makanya aku ngerjain ini tuh malam gitu. Ini aku udah kupasin bawang-bawangnya. Ini aku timbang lagi bawang merahnya itu. Ini tuh untuk bikin bumbu dasar putih gitu ya, Mam. Bawang merahnya tadi aku pakai sekitar 300 gram gitu. Lebih sedikit tapi nggak apa-apa ya. Ini bawang putihnya tuh aku pakai setengah dari bawang merahnya. Jadi aku pakai segini 154 gram. Nah, kalau untuk bikin bumbu dasar aku tuh cuma pakai ini aja, aku nggak tambahin kemiri atau ketumbar gitu karena aku kalau masak pakai bumbu dasar ya cuma bawang putih sama bawang merah aja. Ini sih selera ya, boleh juga kalau mau dipakein kemiri atau ketumbar, tapi aku enggak, aku pakai yang ini aja. Nah, ini aku mau blender dulu. Aku blendernya pakai air, nanti aku tumisnya pakai minyak sih sedikit dan itu pun di akhir-akhirnya gitu baru aku taruhin minyaknya. Udah deh, ini tinggal di blender aja. Nih, sebanyak ini tinggal di blender aja sampai halus. Nah, sekarang mau aku masak si bumbu dasar putihnya dulu. Ini aku masukin aja ke wajan. Ini tuh belum aku tambahin air ya, Mam, karena kan belum tambahin air, belum tambahin minyak. Jadi aku tuh tambahin minyaknya itu nanti di akhir-akhir ketika dia tuh udah kering gitu, kadar airnya udah berkurang, baru aku tambahin minyak. Aku pun tambahin minyak itu cuma sedikit banget gitu. Ini mau aku masak dulu aja sampai dia tuh akhirnya kering gitu ya. Nah, seperti ini diaduk-aduk sesekali aja. Karena ini aku sambil ngerjain yang lain sih, aku tuh sambil ngupasin buat bikin bumbu dasar kuningnya. Jadi ini aku tinggal-tinggal, aku aduk sesekali aja. Nah, ini bumbu dasar putihnya udah mau matang. Sekarang aku tambahin minyak dan aku tambahin minyaknya pun sedikit banget gitu, nggak terlalu banyak-banyak banget, cuma sedikit, bener-bener sedikit banget gitu. Nah, setahu aku kalau pakai minyak ini menurut aku juga sih kayaknya tuh jauh lebih awet gitu sih si bumbu-bumbu dasarnya ini gitu. Dan aku nggak tahu kenapa bumbu dasar putih aku ini setelah matang warnanya tuh jadi ke ijo-ijoan gitu. Apalagi nanti pas dia tuh udah dingin jadi bener-bener warna hijau banget gitu, nggak warna putih, entah kenapa ya. Katanya sih karena bawangnya itu muda gitu, muda atau tua gitu, pokoknya gitulah. Aku tuh awal-awal bikin bumbu dasar putih, aku sempet kaget gitu kok jadinya warna hijau gitu ya pas aku lihat di channel YouTube-nya mak-mak YouTuber yang dapur kecil Mungili dia itu, dia juga bikin tuh warnanya hijau. Jadi alhamdulillah aman lah ya. Nggak salah berarti aku. Nah, ini aku lanjut lagi mau bikin bumbu dasar kuning. Tadi bawangnya tuh udah aku timbang segitu, aku nggak tadi berapa. Ini aku juga pakai kunyit, terus pakai jahe. Aku pakai jahenya tuh 27 gram. Jahenya itu sebenarnya jahe merah, Mam. Aku nggak punya jahe yang biasa, jadi pakai jahe merah. Terus ini pakai kemiri, aku pakai kemirinya 6 butir gitu. Udah, ini mau aku potong-potongin dulu biar nanti pas di blendernya itu gampang gitu ya. Kunyit aku tuh cuma tinggal segini aja. Aku pikir tadinya tuh kayak kurang kuning gitu atau kurang banyak kunyitnya. Niatnya mau aku tambahin kunyit pas nanti ditumis gitu. Tapi ternyata pas udah jadinya tuh warnanya tetap kuning gitu sih. Nggak yang pucet banget gitu, Mam. Dan sekarang aku blender lagi si bumbu-bumbunya ini yang tadi udah aku iris-iris gitu di blender sampai halus. Ini aku masih dibantu dengan dua asisten aku ya. Aku tuh kalau masak atau kalau ngerjain apa-apa pasti anak-anak aku tuh ikut-ikutan gitu, Mam, ikut-ikutan bantuin gitulah ya.
pengen bantuin tapi ujung-ujungnya kayak ngerecokin sih, tapi ya udahlah nggak apa-apa gitu. Nah, ini sekarang aku langsung aja tumis si bumbu dasar kuning yang tadi udah dihalusin gitu. Ini aku tumis pakai wajan yang tadi bekas numisin bumbu dasar putih itu ya, Mam. Jadi nggak aku cuci lagi, langsung aja aku pakai buat numisin si bumbu dasar kuning aja. Ini langsung aja aku tumis sampai dia tuh matang gitu, sampai kering, airnya berkurang, baru nanti aku tambahin minyak sedikit gitu. Seperti tadi bumbu dasar putih yang tadi ya. Dan ini sekarang aku lagi ngupasin bawang buat bikin bumbu dasar merah seperti ini. Selalu anak-anak tuh selalu tuh kayak gitu tuh suka nongki-nongki di atas kulkas gitu. Nah, ini bumbu dasar kuningnya udah kering, airnya tuh udah berkurang gitu. Aku tambahin minyak sedikit, sama kayak tadi bumbu dasar putih itu ya, pakai minyak sedikit aja. Udah ini tinggal ditumis-tumis lagi sampai dia tuh matang gitu, atau warnanya agak sedikit gelap. Pokoknya sampai dia matang deh. Habis itu aku langsung matiin aja kompornya. Ditunggu dingin, baru nanti kita masukin ke dalam kulkas. Sekarang aku mau bikin bumbu dasar merah. Ini cabenya tuh udah digabung sama cabai rawit gitu ya. Cabenya tuh cuma sedikit, cabai rawitnya tuh cuma sedikit gitu. Jadi lebih banyak cabai merahnya. Tadi aku pakai 360 gram. Terus ini bawang putihnya aku pakai 180. Terus bawang merahnya aku pakai 236. Sebenarnya bawang putihnya tuh harusnya sih setengah dari bawang merah, tapi ini agak lebih jadi nggak apa-apa ya. Udah ini tinggal dihalusin aja semuanya, bawang merah, bawang putih sama cabenya tuh dihalusin. Cuma 3 ini aja ya, Mam, kalau untuk bikin bumbu dasar merah cuma bawang putih, bawang merah sama cabai aja, nggak aku campurin kemiri atau apapun gitu. Udah kayak gini tinggal di blender aja atau dihalusin. Nah, ini bumbu dasar merahnya yang tadi udah aku halusin. Sekarang mau aku tumis, aku masak sampai dia tuh matang gitu ya. Ini masih banyak kadar airnya karena tadi aku blender kan pakai air, terus ini juga aku tambahin air lagi buat ngebersihin si blender. Jadi ini aku masak dulu sampai airnya tuh berkurang, sampai dia kering, baru aku tambahin minyak ya, sama kayak bumbu dasar, dua bumbu dasar sebelumnya itu sih. Udah ini ditumis-tumis aja, dimasak sampai dia tuh kering, sampai dia mateng. Dan ini bumbu dasar merahnya udah kering, udah matang gitu. Ini mau langsung aku matiin aja kompornya, terus nanti tinggal aku masukin ke wadah gitu ya, Mams. Nah, ini hasilnya. Ini bumbu dasar putih aku yang warnanya jadi hijau. Aku bagi dua tempat. Satu tempat yang besar itu mau aku taruh di freezer gitu. Yang kecil mau aku taruh di chiller. Bumbu dasar kuning aku satuin aja satu tempat, terus sama bumbu dasar merah aku bagi dua tempat juga. Dan sekian dulu video dari aku ya, Mam. Semoga video aku ini bermanfaat dan bisa menginspirasi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.